Dalam kurun waktu 1 minggu, publik seakan dikejutkan dengan berita perceraian Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Sejak memutuskan untuk sehidup semati pada 27 tahun silam, pasangan ini nyaris dari kabar tak sedap. Namun bak politik mercusuar, perkawinan mereka diambang kehancuran. Lydia mengakui kalau dalam kapal perkawinannya yang ia tumpangi bersama Jamal menyimpan sebuah masalah yang hingga pada klimaksnya ia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya pokoknya nggak mungkin kalau nggak ada masalah kan gitu aja. Cuman masalahnya apa nggak mungkin saya beberkan. Biar hanya saya sama Mas Jamal aja yang tahu. Jelas saya juga menyayangkan sekali. Saya juga berharap masih bisa ada titik temu sama Mas Jamal. Karena saya kepengen sampai sehidup semati lah ya sama Mas Jamal gitu. Dalam soal pemikiran ya 27 tahun nikah nggak mungkin dengan sembrono. Terusan saya ujuk-ujuk ke perceraian kan nggak mungkin gitu. Pasti dengan pemikiran yang udah atas bawah kanan kiri depan belakang segala macam deh. Nggak ada sama sekali. Nggak ada KDRT, nggak ada perselingkuhan. Juga beda agama nggak ada. Kalau beda agama mau dari dulu atuh gitu. Sejak awal menikah, beragam spekulasi banyak ditujukan pada pernikahan beda keyakinan ini. Tak sedikit pula yang meragukan kekokohan cinta Jamal dan Lydia. Namun semua dipatahkan karena hingga memiliki 4 orang anak dan 2 orang cucu, Lydia dan Jamal masih terlihat harmonis di atas perbedaan. Sayang, ikatan cinta mereka tak lagi kuat karena bahasa cinta tak lagi mempan menahan ombak yang menghantam kapal cinta mereka. Sebagai nakoda, Jamal nampaknya tak memiliki keberanian seperti Lydia untuk sekedar menjelaskan kesiapan dirinya menghadapi sidang perdana mereka hari Kamis nanti. Karena pada saat komunikasi atau titik temu sudah tidak berjalan gitu, kan kita mau istilahnya mau refreshing kembali untuk supaya cinta, perhatian dan lain sebagainya kan tidak terkikis gitu ya. Nah awal mulanya mungkin dari komunikasi dan lain sebagainya ya kita persatukan lagi aja gitu. Karena kalau banyak banget ya pertimbangannya, susah deh. Ya yang bingung deh, yang tahu hanya pokoknya gini intinya. Anak-anak saya juga kalaupun ditanya nggak pernah bisa jawab karena memang mereka tidak tahu seutuhnya seperti apa. Nah, doain aja, saya masih sangat berharap untuk saya bisa ada titik temu, karena dengan adanya titik temu pasti kan saya sama Jamal bisa ketemu lagi, bisa bersatu lagi, itu yang saya harapkan gitu. Udah punya cucu kali, beginian kayak kurang kerjaan kan gitu. Apa yang dialami Lydia Kandou nyaris sama dengan yang menimpa Vena Melinda. 17 tahun mengarungi hidup dengan lelaki pilihannya Ivan Fadila, Vena menyerah dan lebih memilih menggantungkan nasib perkawinannya pada pengadilan agama. Ironis memang, jika melihat Ivan dan Vena yang tak lagi memaknai sebuah kata cinta. Saat persidangan cerai mereka kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ivan dan Vena justru terlibat dalam konflik yang membuat Vena tak kuasa menumpahkan emosinya. Ia tak mengira jika suaminya akan memperkarakan soal sita marital meski mereka telah memiliki perjanjian pranikah. Bahkan Vena pun mulai membuka tabir penyebab perceraiannya, mulai dari tidak diberikan nafkah lahir batin, lalu ditalak 7 kali, sampai seringnya Vena bersujud di kaki Ivan demi terselesaikannya pertengkaran di antara mereka. Namun berbeda dengan penuturan pengacara Ivan yang mengungkapkan bahwa Vena saat ditalak Ivan mengucapkan Alhamdulillah. Naik mobilnya Dewi aja deh, saya nggak mau naik mobil ini. Lagi diambil mobilnya. Di ruang mediasi aja, Bu. Naik mobil Dewi kan, naik mobil Dewi aja udah, aku mau pulang aja naik mobil Dewi aja. Harta sita marital itu saya nggak pernah mimpi loh Mbak, kalau itu akan diajukan oleh pihak Mas Ivan. Mas Ivan kan bolak-balik saya bilang tahu bagaimana keringat saya tuh salsa keringetan Mbak. Saya sinetron lampu kilowatt watt itu nggak tidur tiap hari. Saya film nggak tidur sambil kuliah, sambil Putri Indonesia, sambil nyari uang, saya keringet asin Mbak. Saya bukan tipe orang yang dapat warisan. Saya benar-benar sen by sen saya simpen. Saya tuh nggak pernah sebenarnya mau
ribut soal harta kan. Tapi nggak pernah nyangka tanggal 4 Januari kalimat itu utuh dia ucapkan. Saya ceraikan kamu. Sampai itu hampir berapa ya, 7 kali kalau nggak salah. 7 kali atau berapa kali, yang jelas semua akibat itu ada sebabnya. Jadi sedemikian banyaknya yang dikeluarkan oleh Vena terhadap saya, sehingga saya juga yang namanya sebagai manusia biasa secara emosional sudah tidak kuat lagi dengan situasi itu. Masalah penalakan yang diangkat di media hari ini bahwa klien kami menalak Vena sampai 7 kali. Itu nggak benar. Mestinya pertanyaannya, kenapa sampai klien kami mengucapkan talak? Itu ada hal-hal yang didahului dengan suatu kegiatan dan perbuatan. Makanya sampai klien kami sudah tidak tahan, akhirnya mengucap talak. Dan itu tidak ada sampai 7 kali. Itu hanya kalau menurut klien kami cuman ada 2 kali. Dan itu juga diikutin dibarengi dengan reaksi Vena yang sangat senang gitu menerima talak itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya saya cinta ya sama Mas Ivan ya. Kalau perlu sujud saya sujud hanya untuk penyelesaian pada saat itu. Tapi ya udahlah, terjadi tanggal itu, kemudian dia bawa baju dan tidak ada satu kepastian sampai tanggal 25 Februari di mana 22 ya, maaf ya, 22 Februari di mana surat gugatan itu sebenarnya saya layangkan supaya saya ada kejelasan. Jika benar telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, namun mengapa perceraian di kalangan selebritis terjadi pada mereka yang duduk sebagai wakil rakyat? Kabarnya, mereka yang memilih perceraian sebagai pilihan akhir berasal dari komisi yang sama. Lagi-lagi, apakah ini sebuah kebetulan yang tidak disengaja atau ini memang kutukan? Apa kata Deddy Gumelar soal stigma ini? Jangan dikait-kaitin, nggak ada urusannya dengan lembaga lah itu mah. Yang cerai mah bukan Komisi 10 juga banyak gitu. Jadi menurut saya nggak fair lah kalau dikait-kaitkan dengan lembaganya, dengan Komisi 10, nggak ada urusannya itu. Menurut saya kesibukan itu bukan kaitannya, nggak punya kaitan langsung rasanya dengan orang berpisah ya. Itu persoalan-persoalan yang sangat-sangat pribadi menurut saya. Jadi kesibukan apapun kan, Mas Jamal dengan Bu Lydia Kandou juga kan sebelum jadi anggota DPR juga sibuk juga gitu. Tapi banyak juga ya yang sibuk kayak kita, yang mudah-mudahan lah itu sih soal membina rumah tangga. Tapi terus terang saya kaget. Mas Ivan kan emang selama hampir 3,5 tahun lah ya gitu ya. Sejak saya di DPR memang yang namanya pola komunikasi kita sama visi misi kita emang lama-lama kok makin gak klop gitu. Yang dulunya kita diskusinya enak gitu ya, lama-lama kok kalau sensitif gitu. Jadi misalkan saya A gitu maksudnya, Mas Ivan kok bisa sampai Z gitu mempersepsikan. Itu yang saya jadi bingung. Komunikasi ya masih, cuman agak berkurang, cuman masih ya. Makan di rumah masih sama-sama. Iya, ya kita berusaha lah ya, anak-anak juga berusaha untuk tetap sampai dengan saat ini tetap mau menyatukan saya sama Mas Jamal. Saya juga begitu. Yang jelas ya Mas Jamal ya tidak setuju ya dengan begini gitu. Cuman makanya lagi cari titik temunya aja. Perpisahan dianggap sebagai jalan terbaik ketika kesepakatan tak lagi menjadi sebuah jalan terbaik. Namun perpisahan juga meninggalkan duka bagi anak-anak, buah cinta dari hasil cinta. Seperti apa upaya Lydia Kandou dan Vena Melinda ketika harus menjelaskan fakta pahit ini pada buah cintanya? Benarkah Vena menggugat hak asuh anak? Dan bahkan kabarnya pihak Ivan pun akan melaporkan Vena ke KPAI berkaitan dengan anak mereka yang kini sama-sama diperebutkan. Jawabannya sama aja ya, nggak ada yang setuju lah awal mulanya gitu. Tapi anak saya kan udah dewasa juga, udah besar jadi ya mereka ya apa yang terbaik buat mama papa, jalanin yang tahu mama sama papa gitu. Dia berat banget lah, sampai nangis sampai segala, kan biasa anak kan pasti gitu. Di kalian yang paling dalam. Kalian pasti tahu betapa mama sayang sama Vera Lamatala, meskipun sekarang secara fisik kita ada satu penghalang.
Mama tahu suatu saat kita akan bisa apa ya? Yang jelas Mama udah berusaha. Nggak pernah Mama pingin Vera Lamatala susah perasaan. Tapi inilah Vera Lamatala hidup yang harus kita hadapi. Mama sayang sama Vera Lamatala, Mama doa buat Vera Lamatala, nggak boleh lupa sholat. Mama bangga Vera Lamatala nilainya katanya masih bagus. Dari awal persidangan di dalam gugatan sendiri tidak ada meminta masalah perwalian anak. Sekarang di tengah jalan kenapa minta perwalian anak gitu loh. Kalau hanya untuk pencitraan di media, waduh sangat disayangkan gitu loh. Karena kita bicara hukum, dan kalau misalnya anak-anak sekarang pun posisinya di Mas Ivan juga karena keinginan anak-anak. Insya Allah hari ini jam 6 sore insya Allah kita berangkat umroh.